Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Helmanisa. NIM saya 2025143356. Saya dari kelas 1J. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS pedagogik, yaitu mewawancarai seseorang guru dan menanyakan apa masalah, sebab akibat, solusi yang dialami mereka sebagai seorang guru. Baik, sebelum saya mewawancarai, saya akan menjelaskan pengertian pedagogik terlebih dahulu. Pedagogik adalah ilmu yang secara khusus mempelajari tentang pendidikan, terutama mengenai bagaimana proses mendidik, membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik agar perkembangan secara optimal. Pedagogik tidak hanya fokus pada kegiatan mengajar di kelas, tetapi juga memahami bagaimana manusia belajar, apa kebutuhan peserta didik, bagaimana lingkungan mempengaruhi perkembangan mereka, serta metode apa yang paling tepat digunakan oleh pendidik. Secara lebih luas, pedagogik membahas prinsip, teori, dan praktik pendidik yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, baik dari aspek intelektual, emosional, moral, spiritual, maupun sosial. Dalam pedagogik, seseorang pendidik tidak hanya bertindak sebagai pemberi ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing yang menciptakan suasana belajar yang bermakna, mendorong kreativitas, mengembangkan karakter, dan membantu peserta didik menemukan potensi dirinya. Selain itu, pedagogik juga mempelajari hubungan antara pendidik, peserta didik, kurikulum metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Semua komponen ini harus terintegrasi agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif. Pedagogik menekankan bahwa pendidik harus berpusat pada peserta didik atau student center, menghargai perbedaan kemampuan, latar belakang, dan gaya belajar setiap individu. Dengan demikian, pedagogik bukan hanya teori, tetapi juga pedoman praktis untuk membangun proses pendidikan yang manusiawi, berkualitas, relevan dengan kebutuhan zaman. Ilmu ini membantu pendidik memahami bagaimana membentuk peserta didik menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan mampu beradaptasi dalam kehidupan masyarakat. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Baik Ibu, saya ingin mewawancarai Ibu mengenai masalah dan tantangan yang sedang Ibu alami sebagai seorang guru SD. Ya, terima kasih kepada Priska yang sudah memberikan kesempatan untuk Ibu menjadi narasumber dalam kesempatan ini. Baik masalah yang sering atau kerap dihadapi di dalam kelas, terutama kelas yang saya ampuh saat ini, yaitu yang pertama dalam menghadapi gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Seperti kita ketahui, anak ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Ada yang memiliki gaya belajar auditori, kemudian ada visual, kemudian ada juga kinestetik. Jadi dalam menerima pembelajaran, anak-anak itu tidak boleh kita biarkan menerima materi hanya melalui satu metode saja. Jadi itu menjadi tantangan buat saya, sehingga saya tidak boleh monoton dalam menyajikan materi itu misalnya dengan metode ceramah saja, karena semua anak kan nggak sama, bukan hanya melalui mendengar dia memahami materi, tapi ada juga yang melalui gambaran ataupun dia harus melihat contohnya melalui gerakan gitu kan, sehingga anak-anak itu dalam belajar itu kita perlu mewadahi setiap gaya belajar mereka itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua yaitu tantangan dalam konsentrasi belajar dan motivasi dalam belajar.
Maksudnya gimana? Yaitu misalnya anak-anak ini kan dalam usia sekolah dasar dia itu sering sekali terpecah konsentrasinya. Mungkin karena keadaan di sekelilingnya yang ramai atau karena kawannya yang sibuk mengganggu-ganggu, jadi dia ikut-ikutan dalam keributan yang tadi gitu kan. Jadi kita sebagai guru ini tadi harus pandai-pandai dalam mengatasi itu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dalam masalah yang dihadapi itu yaitu dalam teknologi pembelajaran. Jadi kalau di sekolah kami ini sudah tersedia teknologi pembelajaran, hanya saja masih terbatas jumlahnya. Misalnya untuk memakai Infocus itu kan hanya tersedia sekitar 2 atau 3, sehingga tidak bisa setiap hari dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Harus bergiliran, mungkin hari ini saya menggunakan teknologi, yang untuk besoknya untuk kesempatan kelas lain lagi. Jadi diselang-seling, jadi tidak tiap hari menggunakan teknologi pembelajaran. Nah, akibatnya yang pertama melalui anak yang konsentrasinya sering terganggu ini, mungkin akibatnya akan membuat siswa lainnya terganggu. Kemudian nantinya akan merambat terus ke siswa lainnya. Jadi hampir semua siswa itu nantinya akan ikut-ikutan terganggu konsentrasinya. Jadi akibatnya pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan maksimal, dan mungkin nanti saat dilakukan evaluasi pembelajaran nanti hasil nilainya juga akan kurang memuaskan. Kemudian dalam masalah gaya belajar siswa yang beraneka ragam tadi, akibatnya yaitu mungkin kalau kita tidak menggunakan metode atau media yang sesuai dengan gaya belajar mereka, mereka akan asik sendiri. Mereka tidak akan memperhatikan gurunya gitu kan. Jadi mereka juga tidak akan memahami konsep ataupun materi yang kita ajari saat itu dengan baik. Jadi nanti saat pulang sekolah mereka tidak bawa apa-apa ilmu pengetahuannya. Jadi mereka sama dengan kosong gitu kan. Perginya kosong pemahamannya, pulangnya juga kosong pemahamannya. Jadi ya kita harus sebisa mungkin mewadahi setiap gaya belajar mereka melalui metode pembelajaran dan juga media-media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian masalah yang ketiga, teknologi pembelajaran. Akibat apabila kita tidak sama sekali menggunakan teknologi, mungkin anak-anak ini hanya taunya menggunakan HP. HP itu kan anak-anak sekarang mulai kelas 1 SD pun sudah punya ya. Mereka cuma tahu menggunakannya untuk bermain game atau menonton TikTok, buat konten-konten TikTok yang kurang terarah gitu kan. Jadi kalau kita tidak mengenalkan teknologi itu tadi, ya mereka akan menyalahgunakan teknologi yang mereka miliki. Yang paling dekatnya tadi HP gitu kan. Mereka tidak tahu kalau HP ini ternyata bisa digunakan untuk manfaat yang positif. Jadi kita memang perlu mengajak mereka menggunakan teknologi pembelajaran. Nah, apa ya solusi yang sudah kami lakukan? Solusi yang untuk mengatasi masalah yang pertama, yaitu dalam mengatasi gaya belajar anak yang berbeda-beda. Itu cara yang kami hadapi, yang kami lakukan, yaitu kami membuat media yang beraneka ragam. Jadi media yang beraneka ragam ini bisa efektif digunakan saat kami menggunakan teknologi pembelajaran tadi. Karena kami bisa menayangkan melalui video. Dalam video itu kan anak-anak bisa mendengar sekaligus melihat gambar, penggambarannya secara langsung materi pembelajaran itu. Kemudian juga melalui audio, pengeras suara. Jadi anak-anak juga melalui video itu bisa dengar secara jelas materi-materi yang dipelajari saat itu melalui video pembelajaran yang kami sajikan. Kemudian ada juga melalui metode pembelajaran. Jadi selain ceramah, nantinya juga anak-anak itu kami terapkan metode pembelajaran biar dia bisa melakukan secara langsung, yaitu melalui metode percobaan. Kalau percobaan ini efektifnya dalam pembelajaran IPAS ya. Jadi anak-anak dapat membuktikan secara langsung mengenai misalnya bagaimana sifat-sifat cahaya itu. Jadi kita praktekkan supaya anak-anak itu
yang gaya belajar kinestetik itu dapat terwadahi gaya belajarnya. Jadi untuk masalah yang kedua yaitu masalah dalam konsentrasi anak dalam belajar. Usaha yang kami lakukan penyelesaiannya atau solusinya yaitu dengan diselingi dengan ice breaking di setiap mungkin misalnya anak sudah ribut gitu kan, ayo anak-anak kita melakukan ice breaking, tepuk semangat misalnya kan, atau nyanyi-nyanyi gitu kan. Jadi dengan begitu anak-anak akan fokus kembali untuk mengikuti pembelajaran. Atau bisa juga kami lakukan dengan pendekatan individual. Jadi setiap habis pulang sekolah, kami dekati anak-anak itu, kami atur jadwal setiap harinya itu. Beberapa anak yang memiliki masalah dalam konsentrasi belajar, dia pulangnya agak terakhir, anak-anaknya kawan-kawannya udah pulang duluan, dia tinggal sendiri. Jadi di situ saya menanyakan apa yang membuat dia seperti itu, apakah dari rumah dia berangkatnya sudah dibekali dengan masalah, kepikiran dengan masalah yang ada di rumah, apakah apapun masalahnya, di situ kita dekati mereka supaya besok bisa kita perbaiki lagi cara pembelajaran ataupun cara mengajar yang kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk masalah yang ketiga yaitu dalam teknologi pembelajaran, cara kami mengatasinya yaitu dengan mengatur jadwal untuk setiap kelasnya itu siapa yang memakai teknologi pembelajaran. Hari ini siapa yang memakai Infocus, kemudian besok kelas berapa. Mungkin dengan cara seperti itu walaupun tidak rutin setiap hari digunakan teknologi pembelajaran, tetapi anak-anak itu kan bisa setidaknya merasakan seminggu sekali gitu kan. Karena fasilitas tadi yang kurang memadai. Kemudian kami juga sesekali dalam mengatasinya itu meminta anak untuk membawa handphone. Jadi di situ nanti kami juga bisa terapkan teknologi mungkin berupa bermain game quizzes, anak-anak bisa menjawab melalui HP-nya masing-masing gitu kan. Jadi dengan cara begitu anak-anak tetap dapat merasakan teknologi pembelajarannya. Jadi tetap juga kami akan pantau anak-anak tidak hanya boleh membuka aplikasi yang khusus ke pembelajaran saja, supaya dia nantinya tidak menyalahgunakan gitu kan, membuka aplikasi yang lain atau bermain game yang anak-anak saat ini sedang populer seperti FF mungkin, ML ya kan. Kita tetap pantau satu persatu anak itu. Jadi itu saja masalah yang dihadapi, kemudian akibatnya kalau yang sudah kami amati dalam kualitas pembelajaran mereka, kemudian solusi juga yang sudah coba saya terapkan. Oke, baik, di sini saya akan menambahkan solusi berdasarkan pedagogik ya Ibu. Iya, silakan. Yang tadi Ibu bilang menggunakan metode pembelajaran aktif ya kan. Iya. Guru tidak hanya berceramah, tetapi juga melibatkan siswa melalui tanya jawab, diskusi kelompok, permainan edukatif atau demokratis. Selanjutnya saya akan menambahkan solusi pandangan pedagogik itu dengan menggunakan metode pembelajaran aktif, pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat, student center, sehingga mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi terlibat langsung dalam proses berpikir, berdiskusi, memecahkan masalah, serta mengaplikasikan materi yang dipelajari. Dalam pembelajaran aktif, guru bukan satu-satunya sumber informasi, tetapi berperan sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi belajar yang membuat siswa bergerak, berdiskusi, berkolaborasi, dan menghasilkan ide. Tujuan penggunaan metode ini yang pertama itu meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga itu membentuk keterampilan komunikasi, kerjasama, dan problem solving. Yang keempat, membuat pembelajaran lebih bermakna karena siswa mengalami sendiri proses belajarnya. Yang kelima itu
mengurangi kejenuhan dari metode ceramah yang menonton. Jadi mereka tuh tidak hanya ceramah yang didengarkannya. Jadi seorang guru itu harus menggunakan metode pembelajaran aktif untuk mendidik seorang siswa atau seorang anak SD. Apalagi kan dia tuh masih SD. Jadi kita seorang guru tidak hanya berceramah, tetapi menggunakan metode-metode yang kreatif. Selanjutnya yang kedua yaitu diferensiasi pembelajaran. Itu maksudnya pendekatan pedagogik yang menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan, minat, gaya belajar, dan ritme belajar yang berbeda. Guru tidak bisa memaksakan satu metode untuk semua siswa, karena hal itu menyebabkan sebagian siswa merasa tertinggal, sementara sebagai lainnya merasa bosan. Penjelasan panjang dalam diferensi. Guru menyesuaikan konten atau materi, proses, cara belajar, produk atau hasil belajar, dan lingkungan belajar sesuai kebutuhan siswa. Misalnya, siswa yang cepat memahami materi diberi tugas, proyek, atau kasus lanjutan. Sementara siswa yang masih kesulitan itu diberikan pendampingan lebih intensif, media visual atau latihan tambahan yang lebih sederhana. Guru bisa membagi kelompok belajar berdasarkan tingkat kemampuannya, kayak anak yang sisanya belum bisa cepat, yang satunya sudah bisa cepat, tetapi tetap memastikan semua pendapat kesempatan untuk berkembang. Pendekatan ini juga membantu guru mengurangi kesenjangan hasil belajar. Siswa merasa dihargai karena kebutuhan mereka dipahami guru. Guru menjadi lebih kreatif karena mengatur sebagai strategi untuk berbagai tipe siswa. Tujuan utamanya itu bukan untuk membeda-bedakan, tetapi memastikan setiap siswa mencapai kompetensi sesuai potensinya. Yang ketiga, pengelolaan kelas yang baik atau classroom management. Pengelolaan kelas adalah kemampuan guru menciptakan suasana belajar yang tertib, nyaman, dan kondusif, sehingga pembelajaran dapat berjalan efektif. Itu harus benar-benar berjalan dengan baik dan benar. Guru perlu membuat aturan kelas yang jelas sejak awal, seperti cara berbicara, ketepatan waktu, tidak boleh telat, pengumpulan tugas, dan tata tertib selama pembelajaran. Selain itu, guru dapat membuat kontrak belajar bersama siswa agar siswa merasa ikut memiliki tanggung jawab. Pengaturan tempat duduk juga penting. Misalnya, siswa yang ribut bisa dipindahkan ke depan, atau siswa yang membutuhkan perhatian lebih ditempatkan dekat dengan guru. Guru juga perlu memberikan relevan atau yang adil agar siswa belajar bertanggung jawab. Tidak hanya ribut di belakang, tapi dia juga harus benar-benar bisa memahami apa yang disampaikan oleh gurunya yang sedang menerangkan di depan. Pengelolaan kelas bukan soal bersikap keras, tetapi tentang konsistensi dan komunikasi yang jelas. Guru yang dapat mengatur kelas dengan baik akan mengurangi gangguan, meningkatkan fokus siswa itu, dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, damai, dan tenteram. Yang keempat, menggunakan media dan teknologi pembelajaran. Teknologi bukan hanya alat tambahan, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam proses pendidikan modern. Integrasi media pembelajaran dapat membuat aktivitas belajar lebih menarik dan relevan bagi siswa. Guru dapat memanfaatkan berbagai media seperti video edukasi, animasi, gambar interaktif, aplikasi pembelajaran, dan simulasi digital. Media ini membantu menjelaskan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Misalnya, konsep
sistem pernapasan dapat divisualisasikan dengan video 3D sehingga siswa tidak sekedar menghafal tetapi memahami prosesnya juga. Dan menggunakan teknologi juga membantu siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik. Guru dapat membuat kuis digital, game edukasi, atau proyek berbasis multimedia untuk meningkatkan keaktifan siswa. Selain itu, teknologi memperluas akses siswa terhadap sumber belajar yang lebih luas, bukan hanya dari buku paket. Solusi ini menjawab masalah pembelajaran yang monoton dan membosankan. Dengan teknologi, guru dapat menciptakan pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan mengikuti perkembangan zaman sekarang atau disebut Gen Z.